Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hal yang menjadi keinginan kita, yang menjadi hajat kita hari ini. Buat teman-teman yang sebentar lagi tes, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, disukseskan, dan diluluskan dalam tes nanti menuju PNS. Amin ya rabbal alamin. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel ini. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Dan yang belum, tolong ya diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, dalam video kali ini aku masih mau membahas tentang materi SKB. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video aku sebelumnya. Bagi yang belum nonton bisa cek di list video aku ya. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Terakhir kita udah membahas tentang tokoh tasawuf, penemu ilmu riwayah dan dirayah, Al-Quran dan hadis, dan berbagai macamnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang hiwalah. Apa itu hiwalah? Di sini aku nulisnya singkat banget. Hiwalah adalah pengalihan hutang. Nah, secara lebih jelas, hiwalah diambil dari kata tahawul, berpindah, atau tahwil, pemindahan. Hiwalah maksudnya adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil, pengutang pertama, kepada tanggungan muhal alaih, pengutang kedua. Dalam hiwalah ada istilah muhil, muhal, muhal alaih. Muhil artinya orang yang berhutang, sedangkan muhal artinya pemberi hutang. Adapun muhal alaih adalah orang yang akan membayar hutang. Secara lebih sederhana, hiwalah adalah memindahkan hutang dari seseorang kepada orang lain. Misalnya, Agus berhutang kepada Wawan, Wawan berhutang kepada Budi, maka Wawan bisa memindahkan hutangnya sehingga Agus bisa bayar hutangnya ke Budi. Berikut skemanya. Wawan di sini posisinya adalah sebagai seorang muhil, orang yang berhutang dan juga berpiutang. Nah, Wawan ini menghutangi Agus, artinya Agus punya hutang kepada Wawan. Nah, selain itu Wawan ini berhutang kepada Budi. Seharusnya Agus ini kan membayar hutang kepada Wawan dan Wawan membayar hutang kepada Budi. Nah, hiwalahnya adalah dialihkan hutangnya. Agus yang seharusnya membayar hutang kepada Wawan, namun dialihkan karena si Wawan ini juga punya hutang kepada Budi, dialihkan, makanya jadi Agus yang membayar hutang kepada Budi. Agus tidak punya kewajiban untuk membayar hutang kepada Wawan lagi, namun Agus punya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Budi. Begitupun dengan Budi, bila ia ingin menagih hutangnya, dia tidak lagi menagih kepada Wawan, akan tetapi menagih kepada Agus. Nah, tentu saja hal ini terjadi atas kesepakatan 3 orang ini, teman-teman. Bila tiba-tiba Budi menagih hutang kepada Agus tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan baru. Maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam hiwalah ini, teman-teman. Yang pertama, ada kerelaan muhil, orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang. Nomor 2, ada persetujuan dari muhal, orang yang memberi hutang. Kemudian nomor 3, hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. Nomor 4, adanya kesamaan hutang, muhil dan muhal alaih, orang yang menerima pemindahan hutang dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu pembayarannya. Jadi inilah adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hiwalah, teman-teman. Kemudian dasar hukum hiwalah atau hawalah,
Itu berdasarkan hadis Nabi, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya, dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Ijma' para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah. Kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi hukum dari hiwalah ini adalah boleh ya teman-teman. Sedangkan untuk hukum menerima hiwalah itu sendiri, menurut pengikut mazhab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Sur dan Az-Zahiriyah, hukumnya wajib bagi muhal menerima hiwalah berdasarkan perintah pada hadis tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, perintah pada hadis tersebut untuk menerima hiwalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Sebab mungkin saja muhal alaih sulit ekonomi atau sulit membayar hutang, maka dalam hal ini tidak wajib menerima. Di masa fikih kontemporer pada saat ini, khususnya dalam dunia perbankan, pengembangan konsep hiwalah ini ada dalam beberapa bentuk. Selain anjak piutang atau yang dikenal dengan istilah keren factoring, salah satunya adalah biliet giro, cek bertempo. Dalam hal ini, kita contohkan seorang penulis yang mendapatkan royalti dari sebuah penerbit. Ketika jatuh tempo membayar royalti, penerbit memberikan giro yang berisi jumlah uang tertentu yang bisa dicairkan antara penerbit dan bank. Dalam contoh ini, penerbit berlaku sebagai muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penulis sebagai muhal. Cakupan pembahasan materi hiwalah ini sebenarnya sangat luas teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih jelas tentang materi hiwalah ini, bisa mencari dari referensi sumber lain yang lebih lengkap tentunya, karena di sini ini cuma sekilas-sekilas saja ya teman-teman. Kita next ke pembahasan berikutnya. UU Perkawinan PNS PP nomor 10 tahun 1983, PP nomor 45 tahun 1990. Nah, ini udah aku bahas di video ini di part pertama ya, bisa kalian cek di video part pertama. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Tunisia, Masjid Agung Kairouan dibangun Uqbah bin Nafi pada masa Khalifah Umayyah. Sekilas tentang Masjid Agung Kairouan adalah masjid yang berada di kota Kairouan, Tunisia. Masjid ini dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 50 sampai 55 Hijriah atau 670 sampai 675 Masehi pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah. Masjid Agung Kairouan adalah salah satu monumen Islam yang terbesar di Afrika Utara yang kemudian menjadi model bagi semua masjid di Maghreb yang dibangun setelahnya. Nah, terkait masjid-masjid ini, nama-nama masjid lain bisa kalian cek di playlist video aku yang khusus ngebahas tentang nama-nama masjid ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Ibnu Sibawayhi, seorang ahli tata bahasa. Nah, kalau kita googling, itu di googlingan langsung muncul Sibawayh ahli tata bahasa. Nah, nama aslinya Abu Bishr Amr bin Usman bin Qodbar al-Bisri, lebih dikenal dengan nama Sibawayh, merupakan seorang pakar tata bahasa Arab yang sangat berpengaruh karena karyanya yang berjudul Alkitab merupakan kitab tata bahasa Arab yang pertama kali dibukukan. Lebih jelasnya bisa kalian cek di Wikipedia ya. Lahir tahun 760 Masehi di Baisa, Iran, kemudian meninggal 796 Masehi, Shiraz, Iran. Ibnu Sibawayh adalah salah satu ilmuwan pada masa Khalifah Abbasiyah. Kemudian kita akan membahas dulu tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Bani Umayyah. Dalam bidang ilmu fikih ada Imam Hanafi, Imam Malik. Kemudian dalam bidang tasyawuf ada Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian dalam bidang ilmu hadis ada Abu Hurairah. Kemudian dalam bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir. Kemudian di bidang ilmu kimia ada Abbas bin Firnas, juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas
Takurini. Kemudian di ilmu kedokteran ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Di ilmu sejarah ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Ibnu Kutiyah. Kemudian di ilmu bahasa dan sastra ada Ali Al-Wali, Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abd Robih, Abu Amir Abdullah Ibnu Suhaib. Kita loncat ke nomor 23 karena kebetulan ini adalah ilmuwan Umayyah, yaitu Ibnu Bajjah. Kalau kalian searching di Google, itu yang muncul Ibnu Bajjah astronom. Itu artinya Ibnu Bajjah adalah seorang ahli astronomi. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama latinnya Avem Pace. Atau bisa kalian cek di Wikipedia untuk informasi lebih lanjut ya. Lahir 1085 di Zaragoza, Spanyol, meninggal 1138 di Fez, Maroko. Oke, kita kembali ke tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Dalam bidang tafsir itu ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sudai. Kemudian dalam bidang hadis itu ada yang kemarin terkenal dengan Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, dan satunya lagi At-Tirmizi. Kemudian dalam bidang ilmu kalam ada Imam Ghazali, Washil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf. Kemudian dalam bidang ilmu tasyawuf ada Al-Qusairi, Imam Al-Ghazali. Dalam bidang ilmu bahasa ada Subawayh atau yang tadi kita bahas, Sibawayhi. Kemudian Abu Zakaria Al-Farra. Kemudian dalam bidang ilmu fikih ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Untuk Imam Malik ini berada di dua periode, yaitu periode Umayyah dan juga pada masa periode Abbasiyah. Lanjut ke tokoh-tokoh bidang ilmu pengetahuan, ada Ibnu Sina di bidang filsafat, biologi, dan kedokteran, Al-Farabi di bidang filsafat, Ibnu Rus di bidang filsafat kedokteran, kemudian Al-Hawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar, kemudian ada Al-Hazim di bidang matematika yang memecahkan Archimedes, kemudian Abu Wafa Al-Bayazani di bidang astronomi dan matematika yang mengembangkan trigonometri, kemudian ada Al-Ghazali di bidang tasawuf, kemudian Ibnu Khaldun disebut sebagai Bapak Sosiologi Islam. Sekali lagi, pembahasan di sini hanya secara garis besar ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya terkait tentang ilmuwan-ilmuwan ini, kalian bisa baca dari referensi lain, baik itu dari Google di internet ataupun dari buku-buku. Kalian baca, karena semakin sering membaca akan semakin teringat dalam memori kita, dan insya Allah akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal nanti. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Islam masuk ke Eropa dari Afrika Utara dan ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah versus Kekaisaran Bizantium. Nah, jadi Islam ini masuk ke Eropa melalui dua tempat penting. Yang pertama yaitu pada masa Umayyah, penaklukan Spanyol pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik di bawah Panglima Perang Tariq bin Ziyad melalui Selat Gibraltar. Nah, tentu saja ini pintu masuknya adalah dari wilayah Afrika Utara, yaitu tepatnya di negara Maroko ya teman-teman. Kemudian di tempat kedua pada masa Turki Utsmani, penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad Fatih, yaitu di wilayah Istanbul atau yang dikenal juga dengan Konstantinopel. Pembahasan lebih jelas terkait Islam di Eropa dan Afrika bisa kalian cek di video aku sebelumnya yang khusus membahas tentang
peta buta di wilayah Asia dan Afrika. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya tentang poin 7, masjid di Uni Soviet, Pasterbuk. Nah, di sini aku menyebutkannya Pasterbuk dan Hagia Sophia ya teman-teman. Kalau untuk yang di Uni Soviet itu yang betul adalah Pasterbuk. Kemudian untuk yang Hagia Sophia itu ada di Istanbul. Ilustrasi soal tentang Masjid Sang Peterburg ini, apa nama masjid yang dialihfungsikan sebagai gudang dan kegunaan lainnya sebab saat itu paham komunisme gencar-gencarnya menginvasi daratan Uni Soviet. Nah, masjid ini adalah Masjid Sang Peterburg, ada di Uni Soviet. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di video aku terkait tentang masjid ya teman-teman. Kita next ke poin ke-8 tentang ikon Masjid Cordoba, yaitu berupa mihrab dan muskuitus. Berikut gambar dari mihrab dan muskuitus. Nah, ilustrasi soalnya, Masjid Cordoba ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Sebutkan 2 ikon yang terkenal dari Masjid Cordoba. Nah, jadi jawabannya adalah mihrab dan muskuitus. Next ke pembahasan berikutnya, ICCMI 7 Desember 1990. Nah, di sini aku nulisnya ICCMI, yang betul itu adalah ICMI ya teman-teman, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia disingkat ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6 sampai 8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharudin Yusuf Habibie sebagai ketua ICMI yang pertama, dan saat ini Ketua Umum ICMI periode 2015 sampai 2020 Profesor Dr. Jilmli Asyidiki SH terpilih dalam Muktamar 6 dan Milad ke-25 ICMI di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu 13/12/2015. Next ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bendera Indonesia, inspirasi dari. Nah, untuk inspirasi dari ini, referensi yang aku dapat teman-teman itu dari Panji Kerajaan Majapahit. Selain Kerajaan Majapahit, telah banyak kerajaan lain yang juga memakai panji merah putih seperti Kerajaan Kediri, bendera perang Sisingamaraja 12, kemudian Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian ada pula pendapat yang mengatakan bahwa inspirasi bendera merah putih ini dari bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bendera Rasulullah itu berwarna putih. Kemudian pendapat lain, inspirasi bendera merah putih ini dari panji perang Pangeran Diponegoro. Nah, untuk lebih tepatnya dari mana, nanti kalian lihat saja. Misalkan soal ini muncul, kalian lihat saja, pilih mana jawaban yang sekiranya paling tepat, atau teman-teman mungkin sudah punya referensi yang lebih kuat, bisa komen di bawah ya. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Poin 11, suku Champa di negara Vietnam. Nah, jadi suku Champa ini adalah minoritas Islam di wilayah Vietnam ya teman-teman. Mungkin nanti ditanyakan juga wilayah-wilayah lain yang minoritas di wilayah Asia. Nah, itu ada Muslim Xinjiang di Cina, Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Patani di Thailand, Muslim Champa. Nah, Champa ini baru di Vietnam. Kemudian Muslim Moro di Filipina. Siapa tahu nanti soalnya misalkan suku apa, kemudian di mana gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya terkait muslim-muslim minoritas ini, suku-suku minoritas ini, bisa kalian cek di video sebelumnya di pembahasan peta buta wilayah Asia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Poin 12 yaitu tentang masjid dengan tiang paling tinggi di India. Nah, di sini jawabannya adalah Qutub Minar ya, teman-teman. Menara Masjid Qutb Minar. Menara masjid tertinggi di India bernama, ini ilustrasi soalnya. Nah, untuk detailnya penjelasan terkait dengan Qutb Minar ini, bila kalian ingin lebih jelas lagi, bisa cek di video aku yang membahas tentang masjid. Oke, kita next ke poin 13, Museum Amerika yang berisi
Islam. Nah, itu ada dua, yaitu International Museum of Muslim Culture dan America's Islam Heritage Museum. Nah, ini juga ada di pembahasan aku di bagian masjid-masjid ya. Bisa kalian cek. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Poin ke-14, tembok bersejarah di Mesir, yaitu tembok Medinet Habu. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian tembok ini dibangun pada abad 12 sebelum Masehi dengan tinggi mencapai 60 kaki, hampir 18 meter. Tembok yang dikenal sebagai Medinet Habu ini adalah tembok terakhir yang berdiri dari kuil persemayaman Ramses III. Tembok ini juga dipenuhi dengan 75.000 kaki persegi hiasan dan relief sejarah. Lanjut ke pembahasan berikutnya, poin 15, masjid bersejarah di Malaysia, yaitu Masjid Jami Kuala Lumpur. Nah, terkait rincian dari Masjid Kuala Lumpur ini udah aku jelaskan di video aku sebelumnya terkait masjid-masjid ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu aja ini. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Di next video ya teman-teman, insya Allah. Kalau menurut kalian video ini ada manfaatnya, coba komen di bawah ya. Kalau memang ada, insya Allah nanti aku lanjutin video bahasan ini. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.